Kita ketemu lagi dalam cerita Mogaan. Teman-teman yang terkasih, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sejarah pembaruan karismatik Katolik. Ini kan dalam part-part yang sebelumnya. Nah, kita akan masuk, teman-teman terkasih, sesuai dengan nubuat Nabi Yoel bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas banyak orang beriman sehingga mereka akan bernubuat, mendapat mimpi dan penglihatan serta mengadakan mukjizat. Anda bisa baca dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 30. Pada tahun 1967, sejumlah orang Katolik di Amerika mulai mengalami hidup baru dalam roh. Tahun 1967, orang Katolik di Amerika, sama seperti pada peristiwa Pentakosta di abad pertama Masehi dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 40. Demikian pula pada tanggal 18 sampai 19 Februari 1967, Roh Kudus memenuhi sekitar 30 mahasiswa dan profesor Katolik di Universitas Duquesne, Pittsburgh. Semoga nggak salah bacanya ya. Sehingga mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain dan memberi kesaksian tentang karya Allah di dalam diri mereka. Para mahasiswa dan profesor Katolik yang dahulu hanya menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi saja, sekarang mulai juga memberi banyak perhatian pada perkara-perkara surgawi. Maka sejak saat itu, pembaruan karismatik Katolik mulai bertumbuh dalam gereja Katolik di Amerika dan mulai menyebar ke berbagai negara lain di seluruh dunia. Dan untuk menyatukan visi, misi, dan tujuan pembaruan karismatik Katolik pada tahun 1973, diadakan konvensi internasional pertama di Roma tahun 1973. Dalam konvensi internasional yang pertama ini disepakati dan ditetapkan perlunya untuk mengadakan konvensi-konvensi juga bertingkat benua, negara, dan juga daerah-daerah. Dan menanggapi kehadiran Persekutuan Karismatik Katolik, Paus ke-6 menegaskan sebagai berikut: nafas Roh Kudus yang baru telah datang untuk membangunkan daya yang tersembunyi dalam gereja, untuk membangunkan karisma-karisma yang sudah tertidur, dan untuk mencurahkan suatu vitalitas dan juga kegembiraan. Perasaan itu membuat gereja bersemangat muda dan relevan dalam setiap zaman dan mendorong gereja untuk memaklumkan dengan gembira pesan kekalnya pada masing-masing zaman yang baru. Nah, sependapat dengan Paus ke-6, Paus Yohanes Paulus II juga menganggap pembaruan karismatik Katolik sebagai suatu berkat Roh Kudus bagi gereja Katolik. Nah, ini penting. Dan di hadapan para anggota delegasi internasional Catholic Charismatic Office, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, pada saat kalian merayakan hari ulang tahun ke-25 lahirnya pembaruan karismatik Katolik, dengan senang hati saya bergabung dengan kalian dalam memuji Tuhan atas begitu banyak buah-buah yang telah dibawa oleh gerakan karismatik dalam gereja. Dan munculnya pembaruan karismatik merupakan anugerah khusus dari Roh Kudus bagi gereja. Nah, mengikuti pergerakan roh, pembaruan karismatik Katolik masuk mulai ke Indonesia itu tahun 1976. Pada mulanya hanya terbatas di kota-kota tertentu seperti Jakarta, Malang, dan juga Denpasar. Tapi kemudian dengan cepat merambat ke kota-kota dan desa-desa lain di seluruh Indonesia. Dan untuk memadukan visi, misi, dan tujuan bersama, diadakanlah konvensi nasional pertama di Jakarta pada tahun 1981. Dengan konvensi nasional pertama ini berhasil dirumuskan suatu pedoman dasar yang menjadi acuan bagi semua anggota pembaruan karismatik Katolik di seluruh dunia. Dan pedoman dasar ini kemudian ditanggapi positif oleh Majelis Agung Wali Gereja Indonesia yang disingkat MAWI, yang mengeluarkan suatu pedoman pastoral mengenai pembaruan karismatik Katolik pada tanggal 11 Februari 1983. Dan tanggapan positif ini dilanjutkan oleh KWI yang mengeluarkan suatu surat gembala mengenai pembaruan karismatik Katolik pada tanggal 10 November 1993 dengan judul Aneka Karunia Satu Roh.
Dan akhirnya pada tahun 1995 KWI mengeluarkan pula pedoman pembaruan karismatik Katolik Indonesia dengan judul Pembaruan Hidup Kristiani sebagai Karisma Roh. Teman-teman, mengenai kehadiran pembaruan karismatik Katolik di Indonesia, KWI menegaskan sebagai berikut. Dalam suasana itu kami, para uskup, menyambut dengan gembira Anda yang berjumlah banyak yang merasa lahir kembali dalam roh karena mengalami secara istimewa terjamah oleh roh. Di situ kami melihat pangkal penting dari kebersamaan Anda sekalian, para peserta pembaruan karismatik Katolik. Anda sekalian merupakan kelompok yang merasakan sentuhan kasih Kristus yang menyelamatkan diri Anda pribadi dan sekaligus disentuh oleh keprihatinan Kristus yang terdalam untuk menyelamatkan semua bangsa. Yang menggembirakan kami adalah bahwa banyak di antara Anda yang terpikat oleh kasih Allah itu tersebar di berbagai pemukiman, kampus, perguruan tinggi, lingkungan pabrik dan usaha yang sampai kini dianggap kering dari pengaruh hidup rohani. Bahkan di antara Anda ada yang sering terdorong untuk secara berani mewartakan kabar gembira, kadang dengan bijaksana dan halus, kadang pula secara agak mendesak dan kurang tegang rasa. Sementara itu, pantaslah kita ingat bahwa roh berhembus di mana ia mau. Tuhanlah yang menentukan kapan dan bagaimana ia mau menyentuh umatnya. Dapat terjadi bahwa ia berbicara dan berkarya justru melalui orang yang tidak kita duga. Maka dari itu kita perlu menanggapi kabar baik dan juga dengan rendah hati. Itu kurang lebih sejarah dari bagaimana kita dapat mencatat juga tentang pembaruan karismatik Katolik. Nyata juga bahwa pada tahun 1970-an muncul berbagai persekutuan doa ekumenik yang dengan cepat memukau banyak orang Katolik. Untuk menolong mereka ini dalam rangka penggembalaan gerejawi, Uskup Agung Jakarta Monsinyur Leo Sukoto Yesuit mengundang tokoh pembaruan karismatik Katolik pada bulan Mei 1976. Pastor O'Brien Yesuit dan juga Schneider Yesuit diminta oleh Bapak Uskup untuk menyelenggarakan seminar hidup baru di Jakarta. Dan sejak saat itu, secara berangsur-angsur pembaruan karismatik Katolik Indonesia tumbuh dan berkembang. Seperti sekitar setiap unsur dalam gereja, pembaruan karismatik Katolik mempunyai wujud khasnya, tapi juga menerima tuntutan untuk memadukan diri dalam kebersamaan seluruh umat Allah secara tulus. Itu kurang lebih bagaimana Anda bisa melihat pembaruan karismatik Katolik itu bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Itulah sejarahnya kurang lebih, bagaimana mereka juga memulai sesuatu yang baik dan pada akhirnya sampai hari ini pun tetap berkembang dengan baik, sehingga pada akhirnya Anda dapat juga mengenal dan mengetahui bagaimana perkembangan sejarah pembaruan karismatik Katolik di Indonesia. Semoga membantu Anda, bagi Anda yang masih bertanya-tanya tentang bagaimana tentang karismatik Katolik, pembaruan karismatik Katolik ini baik apa tidak, sah apa tidak, dan sebagainya. Sekali lagi, semoga membantu Anda dapat menemukan info yang tepat dan benar. Semoga membantu. Saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam tamu yang berikutnya. Salam.